Maka dari itu, ya, jangan pernah merasa, wah, kayaknya saya udah tinggi derajatnya ini berdasarkan hadis ini. La wallah. Seperti sahabat yang bertanya tadi, Anda termasuk siddiqin dan syuhada. Jangan pernah kita ridho. Kita selesai kajian masih belum bisa meninggalkan maksiat. Jangan, ya. Cari dunia kita harus cerdas. Kenapa cari akhirat kita jadi bodoh? Ada 5 orang termasuk penduduk api neraka. Yang pertama siapa? Nah ini, ya. Dan Salman Al-Farisi sendiri pernah menegur Abu Darda. Yang Abu Darda ibadahnya luar biasa, Pak. Abu Darda itu sholat malam semalam suntuk, Pak. Setiap hari puasa. Malam sholatnya semalam suntuk, siangnya puasa. Demikian tiap hari begitu terus. Ditegur sama Salman Al-Farisi. Ya. Kata Salman, inna li rabbika alaika haqqa, wa li zawjika alaika haqqa, wa li rabbika alaika haqqa. Ya, fa'ati kulla dhi haqqin haqqa. Kata Salman kepada Abu Darda, Tuhanmu punya hak. Istrimu juga punya hak. Badanmu juga punya hak. Berikan haknya mereka masing-masing. Rupanya Abu Darda datang kepada Rasulullah bertanya tentang perkataan Salman tersebut. Apa kata Rasulullah? Shadaqa Salman. Benar apa yang diucapkan oleh apa? Salman. Kita lakukan akhi 361. Wa an Amr bin Murrah al-Juhani radhiyallahu anhu qala Ja'a rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ara'aita in syahidtu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah wa sallaitu salawatil khams wa addaitu zakah wa sumtu ramadan wa qumtuhu famimman ana qala minas siddiqin wasyuhada rahul Bazzar wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban fi sahihaihima wa lafdhu li Ibnu Hibban. Datang seorang laki-laki kepada Nabi SAW dan berkata, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu? Jika aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah saja, dan bahwasanya engkau adalah Rasulullah, aku pun sholat 5 waktu, aku bayar zakat, aku pun puasa Ramadan dan sholat malam Ramadan, aku termasuk yang mana? Maka Rasulullah bersabda, minas siddiqin wa syuhada. Kamu termasuk siddiqin dan syuhada. Masya Allah. Ya. Tapi ingat ya Pak, hadis ini khusus untuk sahabat ini. Tidak setiap orang yang ya seperti sahabat ini yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sholat 5 waktu, membayar zakat, puasa Ramadan, termasuk siddiqin dan syuhada. Ya, ini namanya dalam kaidah usul fikih yang disebut dengan waqi'atu ain. Karena kita tidak tahu bagaimana keimanan sahabat yang sedang bertanya kepada Rasulullah SAW. Tidak bisa disamakan dengan kita. Wah, saya udah sholat, saya sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, saya sholat, zakat, puasa, haji. Wah, saya siddiqin ini. Kita katakan belum tentu, akhi. Rasulullah masalahnya ngomongnya kepada seorang sahabat. Kalau sahabat, ya emang dijamin keimanan mereka. Dipuji oleh Allah dalam Al-Quran. Dipuji oleh Rasulullah SAW. Kita siapa yang muji? Kita nggak dapat rekomendasi. Maka dari itu, ya jangan pernah merasa, wah kayaknya saya udah tinggi derajatnya ini berdasarkan hadis ini. La wallah. Iya. Naam, kalau memang Anda bersyahadat la ilaha illallah, mentauhidkannya seperti tauhid sahabat tersebut, dan bersyahadat Muhammad Rasulullah dan ittiba'nya kepada Rasulullah seperti sahabat tersebut, dan sholat 5 waktunya seperti sahabat yang bertanya tadi,
Demikian pula membayar zakat dan puasa Ramadan serta qiyamnya seperti sahabat yang bertanya tadi, Anda termasuk siddiqin dan syuhada. Tapi kalau nggak kayak sahabat tadi ya maaf-maaf saja. Ya, tidak bisa dibandingkan. Allahu a'lam, demikian. Nah, azan. Karena ketika di dalam majelis bisa merasakan semangat, namun ketika selesai kajian masih belum bisa meninggalkan maksiat, sehingga membuat berat untuk ikut kajian lagi. Akhi, hidayah itu harus diusahakan. Semakin bersungguh-sungguh kita meraih hidayah, semakin banyak hidayah yang diraih. Dan semakin kurang bersungguh-sungguh, maka kurang juga hidayah yang Allah berikan. Allah Maha Adil. Tidak mungkin Allah memberikan hidayah kepada orang yang tidak sungguh-sungguh lebih banyak daripada orang yang bersungguh-sungguh. Maka kalau kita sudah dapat hidayah, maka teruslah yang pertama minta kepada Allah tambahan hidayah. Yang kedua, sungguh-sungguhlah terus supaya hidayah yang ada di hati kita semakin bertambah, Mbak. Karena hidayah ada dua macam ya. Yang pertama hidayah ilmu. Maka kita diwajibkan, disuruh untuk senantiasa menambah ilmu kita. Kita disuruh untuk minta tambahan ilmu. Allah berfirman, "Wa qur rabbi zidni ilma." Katakan, Rabbi zidni ilma, ya Rabb tambahkan untukku ilmu. Disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk selalu terus menambah ilmu. Karena ilmu Allah sangat luas sekali, Pak. Ya, ada orang yang dapat hidayah dalam akidah, tapi nggak dapat hidayah dalam ibadah. Ada orang yang dapat hidayah dalam akidah dan ibadah, tapi nggak dapat hidayah dalam akhlak dan muamalah. Ya. Coba kita lihat, barangkali mata kita belum dapat hidayah, masih jelalatan. Barangkali lisan kita belum dapat hidayah, masih suka gibah. Atau telinga kita belum dapat hidayah, masih suka untuk mendengarkan hal-hal yang diharamkan. Maka dari itu, harus ada semangat sungguh-sungguh ya untuk pertama menambah hidayah, yang kedua mempertahankan hidayah yang ada. Ini memang butuh mujahadah, berjihad melawan hawa nafsu ya akhul Islam, saudaraku seiman. Yang kedua hidayah taufik. Hidayah taufik adalah kekuatan untuk beramal. Dan kekuatan berasal dari hati. Semakin hati itu bening, kekuatan beramalnya semakin kuat, Pak. Semakin hatinya kotor, maka ibadahnya pun juga semakin lemah, semakin tidak bagus. Oleh karena itulah ya akhi, ya, jangan pernah kita ridho. Kita setelah saya kajian masih belum bisa meninggalkan maksiat. Jangan ridho. Kita harus cerdas. Cari duit aja kita harus cerdas. Kenapa cari akhirat kita jadi blow on? Iya. Cari dunia kita harus cerdas. Kenapa cari akhirat kita jadi bodoh? Kita harus cerdas, Mas. Jangan pernah kita terus saja ngikutin hawa nafsu. Sampai kapan? Iya. Bila Anda berkata belum bisa meninggalkan maksiat, apa maksudnya belum bisa? Kalau maksudnya artinya yang namanya manusia tak mungkin lepas dari maksiat, betul, sahih. Semua kita tidak mungkin setelah taubat, setelah itu tak pernah lagi berbuat dosa. Ada? Ada yang berani ngacung, Pak Ustadz, alhamdulillah semenjak saya hijrah sampai detik ini saya nggak berbuat dosa. Ada? Ada yang berani seperti itu. Iya. Karena memang manusia tempatnya kesalahan.
Tapi kalau maksudnya belum bisa meninggalkan maksiat, artinya ada maksiat yang antum terus-menerus lakukan. Dan sulit untuk antum tinggalkan. Ini musibah. Karena Rasulullah SAW sabda, khamsatun min ahlin nar. Ada 5 orang termasuk penduduk api neraka. Yang pertama siapa? Ad-dha'if, alladzi la zubralah, ay la aqlalah. Orang yang lemah di hadapan maksiat, yang tidak punya akal untuk mengerem dirinya dari maksiat. Maka jangan pernah Anda katakan, saya lemah Ustaz di depan maksiat, saya belum bisa meninggalkan maksiat. Ya akhi, Anda sebetulnya Allah berikan kemampuan, kekuatan, cuma kekuatan itu yang antum tidak lakukan. Ya. Tinggal gunakan kesungguhan. Sungguh-sungguh berjihad melawan hawa nafsu. Memang di awal-awal berat sekali, tapi lama-lama Allah berikan kemudahan buat antum. Kalau memang jujur dari hati kita, ya, bahwa kita ingin meninggalkan maksiat. Saya minta nasihat supaya bisa bersungguh-sungguh dalam belajar. Memang belajar itu butuh kesungguhan, Mas. Sebagian ulama mengatakan ilmu berkata, hai anak, kerahkan seluruh kemampuanmu untuk menuntut ilmu, maka niscaya ilmu hanya akan memberikan setengahnya saja kepadamu. Artinya kalau kita mengerahkan seluruh kemampuan kita, kesungguhan kita, waktu kita, ternyata cuma dikasih setengahnya ilmu. Gimana kalau nggak ada kesungguhan sama sekali, akhul Islam? Cuma tentunya Pak, dalam menuntut ilmu itu disesuaikan dengan otak masing-masing. Kalau antum otaknya kayak Ibnu Taimiyah, sekali baca langsung hafal, antum bisa. Ya baca buku langsung hafal, langsung 1 harian tuh banyak. Tapi kalau otak kita error mulu Pak, zaman sekarang, ya, maka nasihat para ulama apa? Utlubul ilma al ayyam wal layali. Carilah terus ilmu, ya, bersama hari dan malam. Artinya sedikit demi sedikit, namun continue. Yang terpenting itu continue-nya, Pak. Ya, antum bisanya misalnya belajar ilmu itu 1 harinya cuma 1 jam atau 2 jam, setengah jam lah, alhamdulillah, gak apa-apa setengah jam, asal continue. Setengah jam itu betul-betul fokus, betul belajar. Kalau antum bisanya 1 jam, ya alhamdulillah. Yang terpentingnya adalah continue-nya itu, Pak. Iya. 1 hari 1 ayat kan lumayan, Pak. 1 ayat antum baca tafsir Ibnu Katsir, antum beli tafsir Ibnu Katsir yang sudah diterjemahkan, kemudian antum khususkan 1 hari 1 ayat, 1 day 1 ayat. Alhamdulillah 1 ayat tambah, 1 ayat tambah, 1 hari bertambah, setiap hari bertambah terus ilmunya. Ya. Asal continue, masalahnya buat continue itu yang berat. Ya, demikian wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.